Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan anak prodi matematika. Mantap. Baiklah, hari ini kita akan membahas tokoh penganut teori kognitivisme Kurt Lewin dan Jerome S. Branner. Mata kuliah Belajar Pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Nurul Aini, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 5, saya sendiri, Novanya Agung Wulandari, NIM 1950043, kemudian Siti Khoiria 1950052. Bahasan pertama yaitu biografi Kurt Lewin. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 September 1890 di Mogilno, Polandia. Beliau anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya memiliki sebuah toko kelontong kecil dan pertanian yang makmur. Kemudian keluarga itu pindah ke Berlin pada tahun 1905, tepatnya ketika Lewin berusia 15 tahun, dengan tujuan agar ia dan saudara-saudaranya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Di masa sekolahnya Kurt Lewin ini sering mempelajari pendidikan humaniora klasik di Kaiserin Augusta. Pada tahun 1909, Lewin memulai kuliah di Universitas Freiburg. Ia mengambil jurusan farmasi. Kemudian di tahun itu juga dia pindah ke jurusan biologi di Universitas Munich. Tahun 1910 ia ditransfer lagi ke jurusan yang sama, biologi, tetapi di Universitas Berlin. Pada tahun 1911 minatnya berubah ke filsafat sehingga ia banyak mengambil mata kuliah psikologi pada tahun tersebut. Teori belajar medan kognitif Kurt Lewin ada 4. Belajar sebagai perubahan struktur kognitif. Lewin menjelaskan, apabila seseorang belajar, maka ia akan tambah pengalamannya. Pengalaman yang berubah menjadi pengetahuan. Perubahan struktur pengetahuan inilah atau struktur kognitif dapat dikarenakan ulangan situasi yang mungkin perlu diulang-ulang sebelum struktur berubah. Akan tetapi yang penting bukannya pengulangan tersebut, melainkan struktur kognitif yang berubah. Jadi belajar sebagai perubahan struktur kognitif itu bukan fokus pada pengulangannya, tetapi kepada struktur pengetahuan yang berubah, bertambah atau tidak. Kemudian yang kedua, hadiah dan hukuman menurut Kurt Lewin. Situasi yang mengandung hukuman sebagai berikut. Terdapat seseorang yang harus melakukan suatu pekerjaan yang tidak ia sukai atau tidak menyenangkan. Supaya ia tetap dalam pekerjaan itu, maka ada ancaman atau hukuman kalau dia tidak mengerjakan. Situasi selanjutnya, situasi yang mengandung hadiah. Dalam situasi itu tidak perlu lagi seseorang dilakukan pengawasan, pengancaman dan lain-lain, karena hadiah ini bersifat menarik dan itu akan menahan pribadi seseorang untuk tetap bertahan dalam medan tersebut. Ketiga, teori masalah berhasil dan gagal. Kurt Lewin ini lebih setuju menggunakan istilah sukses dan gagal daripada istilah hadiah dan hukuman. Secara psikologis, yang penting adalah bagaimana yang dialami individu
dalam menghadapi suatu problem. Suatu pengalaman sukses haruslah dimengerti sesuai dengan apa yang telah dikerjakan atau dicapai. Jadi, sukses itu seperti contohnya peserta didik yang merasa sukses karena ia naik kelas walaupun tidak dengan nilai baik. Yang keempat, sukses memberi mobilisasi energi cadangan. Kurt Lewin beranggapan bahwa dinamika kepribadian itu dikarenakan adanya energi dalam diri seseorang yang disebut dengan energi psikis. Energi psikis inilah yang dipergunakan untuk aktivitas seperti mengamati, mengingat, berpikir, dan lain sebagainya. Dalam keadaan sehari-hari, hanya sedikit saja energi psikis yang dipergunakan karena sisanya tersimpan sebagai energi cadangan. Apabila orang mendapat pengalaman sukses, maka akan terjadi mobilisasi energi cadangan sehingga kemampuan individu untuk menyelesaikan problem jadi bertambah. Nah, lanjut ya. Ini bahasan terakhir saya, kekurangan dan kelebihan teori belajar medan Kurt Lewin. Kelebihannya membahas detail, menganalisis tingkah laku. Nah, ini lengkap sekali, dimulai dari komponen keseluruhan, tingkah laku yang terpisah dan berbeda, jadi lengkap banget. Kemudian memberikan perhatian terhadap faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangat diperhatikan oleh Kurt Lewin karena sebagai proses belajar seseorang. Kemudian kelebihannya selanjutnya memanfaatkan sumber-sumber yang ada di lingkungan sekitar. Kurt Lewin menjelaskan bahwa belajar dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber yang ada di lingkungan sekitar. Yang kelebihan yang terakhir, sangat memperhatikan situasi pemberian hadiah dan hukuman karena itu akan berpengaruh sebagai sarana motivasi. Lanjut saja ke kekurangan teori belajar medan Kurt Lewin. Kurt Lewin ini kurang memperhatikan sejarah individu sebagai pada masa lalu sebagai penentu tingkah laku. Terus memberikan arti yang kabur. Nah, ternyata masih banyak konsep yang tidak didefinisikan secara jelas sehingga memberikan arti yang kabur. Dan kekurangannya yang terakhir, teori ini terlalu sibuk dengan aspek-aspek yang mendalam dari kepribadian sehingga mengabaikan tingkah laku dari luar. Oke, baiklah, selanjutnya adalah giliran video Mbak Cucu. Oke, monggo Mbak Cucu.